Shalom saudara, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah boleh senantiasa menyertai setiap kita. Saudara, setiap kita pasti pernah punya pengalaman ditegur atau menegur orang lain. Namun saudara, harus kita akui bahwa seringkali pengalaman ini menjadi suatu pengalaman yang kadang kurang mengenakan bagi setiap kita. Di satu sisi saudara, kadang ada perasaan yang gak enak, perasaan sungkan ketika kita ingin menegur orang lain. Kita khawatir kalau teguran itu disalahpahami dan akhirnya merusak relasi kita dengan orang tersebut. Nah, di sisi yang lain, sebagai orang yang ditegur, kadang hal ini juga bukan sesuatu yang mudah bagi setiap kita. Kadang kita merasa dunia kita hancur ketika ditegur orang lain. Atau kita merasa malu karena ternyata kesalahan kita diketahui orang lain. Bahkan tidak jarang saudara, sikap orang yang menegur yang cenderung terkesan menghakimi, menyudutkan, itu membuat kita seringkali sulit untuk menerima tegurannya. Saudara yang terkasih, hal-hal inilah yang kadang buat kita enggan menegur atau juga ditegur orang lain. Lalu bagaimana sebagai orang percaya kita harus saling menasihati, saling menegur satu sama yang lain? Saudara yang terkasih, pernahkah saudara melihat atau memakan obat yang dimasukkan ke dalam kapsul atau dilapisi dengan gula? Saudara, mengapa ada obat yang dibuat seperti itu? Alasannya sederhana saja saudara, supaya obat itu tidak terasa pahit ketika dimakan tanpa menghilangkan khasiatnya. Nah saudara, seperti obat yang dimasukkan ke dalam kapsul atau dilapisi dengan gula, demikianlah seharusnya ketika kita memberi teguran kepada orang lain. Tetap tegas, namun dibalut dengan kata-kata yang lembut. Saudara, menegur dengan jujur dan terus terang saja tidak cukup. Cara penyampaian kita pun haruslah bijaksana dan dengan lemah lembut agar orang yang kita tegur itu tidak mengalami kepahitan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 16 mengatakan, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain." Artinya perkataan Kristus itu harus menguasai hati dan mulut setiap orang yang akan memberi teguran itu. Dengan kata lain saudara, teguran itu harus mengandung sebuah kebenaran dan disampaikan juga dengan cara yang benar, dengan tujuan untuk membangun orang lain, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghujat, merendahkan, dan menghina orang lain. Bila orang yang kita kasihi melakukan sebuah kesalahan, maka sudah seharusnya kita menyampaikan teguran kepadanya. Teguran itu adalah wujud kita mengasihi orang tersebut. Namun saudara, maksud yang baik bila disampaikan dengan cara yang kurang baik, tentu akan mengaburkan maksud yang baik itu. Oleh karena itu saudara, marilah kita menegur dengan tutur yang baik, sehingga teguran itu menghasilkan sebuah kesadaran, sebuah perubahan, sebuah transformasi, dan bukannya menghasilkan kepahitan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.